Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Natasha dengan NIM 240302018 dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah A.R. Fakhrudin. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ilvi Intansari MPD. Di video ini aku bakal membahas tentang teori belajar konstruktivistik dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Teori belajar konstruktivistik adalah teori yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi, teori konstruktivistik ini bilang kalau belajar bukan hanya sekadar mendengar atau menerima informasi dari guru saja, tapi siswa sendiri yang membangun pemahamannya lewat pengalaman. Nah, di sini ada dua tokoh utamanya dari teori konstruktivistik, yaitu ada Jean Fisse dan Lev Vygotsky. Fisse percaya bahwa anak itu punya perkembangan kognitif sendiri. Jadi, belajar itu harus disesuaikan. Sedangkan Vygotsky bilang belajar itu bakal lebih maksimal kalau ada interaksi sosialnya. Misalnya seperti belajar dengan teman-teman atau ada dibimbing dengan gurunya. Nah, di sini juga ada beberapa prinsip pentingnya ya. Yang pertama itu adalah belajar adalah proses yang aktif dan bermakna. Selanjutnya yang kedua, pengetahuan itu dibangun, bukan diberikan. Selanjutnya yang ketiga ada konteks sosial itu sangat penting. Selanjutnya ada siswa harus terlibat langsung dalam proses belajar. Dalam pembelajaran di SD, guru sebaiknya tidak hanya menjelaskan saja, tapi juga harus memfasilitasi pengalaman belajarnya yang memungkinkan siswa tersebut menemukan sendiri konsep-konsep melalui dengan kegiatan nyatanya. Nah, teori ini ngajarin kita supaya pembelajaran itu tidak monoton. Anak-anak itu harus diajarin kreatif dan aktif dan belajar lewat hal-hal nyata, bukan sekedar dengerin ceramah saja. Maka implikasi dari teori konstruktivistik dalam pembelajaran di SD yang pertama ada guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi berperan membimbing siswa agar menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas nyata. Yang kedua, pembelajaran bersifat aktif dan bermakna. Siswa dilibatkan langsung dalam proses belajar melalui kegiatan konkret seperti menggambar, berdiskusi, dan praktik langsung. Hal ini membantu siswa lebih mudah untuk memahami materi. Yang ketiga, ada media dan alat bantu visual sangat diperlukan karena untuk membantu siswa, terutama yang memiliki hambatan belajar seperti slow learner. Guru perlu menggunakan gambar, video, alat peraga, dan benda nyata agar pembelajaran lebih mudah dicerna sama siswa. Selanjutnya yang keempat ada pengalaman dan konteks kehidupan nyata jadi dasar pembelajaran. Maksudnya seperti materi yang disampaikan dengan mengkaitkannya ke kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya saat belajar menggunakan buah, siswa diajak mengenali bentuk dan warna dari buah yang pernah mereka lihat atau makan. Nah, selanjutnya interaksi sosial menjadi bagian yang penting dalam belajar. Siswa diajak belajar secara kelompok agar bisa saling berdiskusi, berkomunikasi, dan berlatih kerjasama. Hal ini cocok untuk membantu siswa yang sulit bersosialisasi atau cenderung fasif di kelas. Nah, yang terakhir ada perbedaan individu dihargai dalam proses belajar. Setiap anak punya cara dan waktu belajarnya yang berbeda. Teori ini mendorong guru untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran, khususnya bagi siswa yang membutuhkan bimbingan lebih. Saya pernah melakukan observasi di kelas 1 SD pada tanggal 30 Mei 2025. Pada saat saya ingin melakukan observasi di kelas tersebut, sedang berlangsungnya pembelajaran SPDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Guru tersebut meminta siswa untuk menggambar bebas. Nah, sebelum guru meminta siswa untuk menggambar, guru tersebut terlebih dahulu memberi contoh gambar di papan tulis sebagai acuan untuk siswa dalam menuangkan ide-ide mereka ke dalam gambarnya masing-masing. Namun, saat sedang saya observasi, saya menemukan beberapa masalah pembelajaran, di antaranya
Kita sebut aja dengan inisial N. Ananda N adalah seorang anak yang berusia 8 tahun yang mengalami proses kognitif lambat atau slow learner, yaitu kondisi di mana proses berpikirnya membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami suatu konsep atau informasi. Berdasarkan informasi dari guru wali kelas yang didapat dari guru TK sebelumnya, saat masih di TK, Ananda N ini cenderung lebih pendiam dan tidak pernah terdengar suaranya sedikit pun, serta lebih suka menyendiri atau kita sebut dengan istilah introvert. Namun sejak masuk SD, terlihat adanya perkembangan secara bertahap. Ananda N udah mulai berani dalam berbicara dan berinteraksi sama teman atau bahkan gurunya. Kalau untuk dari segi perkembangan fisik, Ananda N ini tergolong normal seperti anak-anak seusianya. Tetapi dalam kemampuan akademik seperti berhitung, membaca, dan menulis, ia masih mengalami kesulitan, terutama di bagian berhitung. Selain itu, tanggung jawab dan ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas, ia masih tergolong kurang atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengerjakan tugas. Dan juga dalam kecepatan memproses informasi, masih lebih lambat dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Lalu ada juga siswa yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran, itu kita sebut aja inisialnya H. Ananda H adalah seorang anak yang berusia 9 tahun. Ia mampu memahami informasi, terus seperti membaca, menulis, berhitung, dia bisa. Namun semua itu sangat dipengaruhi oleh suasana hati dan minat belajarnya. Apabila suasana hati dan minat belajarnya sedang tidak baik, Ananda H cenderung tidak mau mengerjakan tugas atau tidak mendengarkan instruksi dari gurunya. Pada awal masuk SD, saat ia masih sulit untuk mengontrol emosi, pendekatan yang dilakukan oleh gurunya justru malah dibalas dengan tindakan fisik. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perkembangan positif atau kemajuan. Ananda H sudah tidak lagi melakukan tindakan fisik apabila gurunya kayak mau ngasih pendekatan ke dia gitu. Kalau misalnya dia saat sedang sulit untuk mengontrol moodnya gitu. Meskipun demikian, ia masih cukup kesulitan untuk mengontrol emosi dan mengontrol konsistensi minat belajarnya. Selain itu, tanggung jawab dan ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas tergolong cukup baik. Terus juga ada beberapa siswa lainnya yang masih sulit untuk fokus. Lalu kayak pas sedang gurunya menerangkan informasi atau menjelaskan informasi di depan, siswa tersebut malah cenderung kayak asik sendiri atau bahkan ngobrol dengan teman-teman lainnya. Dan dia ada beberapa juga siswa yang masih agak kesulitan untuk memahami instruksi yang diberikan guru tersebut. Nah, menurut saya, dari beberapa permasalahan yang ditemukan, ini menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan antara metode pembelajaran dan kebutuhan siswanya. Nah, teori konstruktivistik ini sangat relevan untuk mengatasi masalah-masalah yang saya temukan di kelas 1 SD ini. Mengapa bisa begitu? Karena teori ini mendorong untuk pembelajaran yang aktif dan melibatkan secara langsung siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Dan juga belajar itu sebaiknya menggunakan benda konkret, media visual, dan kegiatan nyata lainnya. Guru itu juga bukan satu-satunya sumber informasi, tapi juga jadi fasilitator. Nah, yang terakhir, memberikan ruang untuk interaksi sosial dan eksplorasi terhadap sesama temannya. Nah, maka ada beberapa solusi atau strategi pembelajaran yang bisa diterapkan. Nah, yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran ini bisa membantu siswa untuk belajar melalui kegiatan nyata yang bermakna. Nah, yang kedua ada pendekatan individual. Pendekatan ini sangat penting bagi siswa slow learner seperti Ananda N agar bisa diseimbangi sesuai dengan ritme belajarnya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada penggunaan media visual dan konkret. Ini sangat membantu siswa untuk memahami konsep. Misalnya, guru bisa menggunakan gambar, alat peraga, dan video. Selanjutnya ada aktivitas kelompok. Nah, ini sangat membantu untuk membangun interaksi sosial sesama teman dan komunikasi, terutama bagi siswa yang cenderung menyendiri atau introvert. Nah, yang terakhir ada instruksi sederhana dan berulang.
Ini berguna agar siswa lebih mudah memahami instruksi dan mengikuti arahan dari guru. Sebagai kesimpulan, teori konstruktivistik ini menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif, bermakna, dan kontekstual. Teori ini sangat sesuai untuk diterapkan di sekolah dasar untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna, khususnya untuk menangani siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam, khususnya seperti slow learner. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang mendukung untuk eksplorasi dan interaksi, agar siswa tersebut dapat membangun pengetahuan secara mandiri. Nah, jadi belajar itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal gimana anak bisa benar-benar mengerti dan enjoy dengan proses dan pembelajaran. Terima kasih telah menyimak video saya.